Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dun Sanak Pandanga dimanapun Anda berada. Baik Anda yang ada di Kota Padang, ya di Sumatera Barat, ataupun Dun Sanak semuanya yang ada di perantauan, ya yang bisa bersama kami melalui aplikasi RRI Digital, ya. Dan seperti biasa di setiap Kamis kita akan membuka ruang untuk kita bersama menelusuri, menggali dan juga memetik pelajaran-pelajaran hikmah-hikmah yang kita dapat dari kearifan lokal yang dibuat ya dan diwariskan oleh nenek moyang kita orang Minangkabau, ya. Dan tentunya ini sudah merupakan sebuah tugas kita bersama untuk, kalau tidak salah pepatahnya ini ya, mangumpuan antasera itu ya, menjapit pitang lamo. Ini mama menyempurnakan, nanti saya hanya ingat dua patah kata itu. Baik, untuk setiap Kamisnya kita beranjak ke jam 9 ya Nusana ya. Kalau biasanya jam 8, sekarang kita jam 9 sampai jam 10 ya. Baik, dan pada hari ini ya, hari pertama ini seirama, senada dengan suasana kita di awal tahun ya. Kemarin saya coba diskusi dengan mak tuangku, ternyata nenek moyang kita juga tidak main-main ini ya, bahwa pergantian tahun pun juga diberikan sebuah tuntunan begitu ya, sebuah kearifan lokal bagaimana kita menghadapi pergantian tahun itu. Nah, kemudian kami angkat sebuah topik ya, kearifan lokal orang Minangkabau dalam memulai sesuatu ya, atau mengawali sesuatu. Apakah tahun, apakah mungkin kehidupan baru, atau juga rencana-rencana baru, bagaimana orang Minangkabau dan nenek kita menuntun kita. Mari kita simak nanti dalam perbincangan kita di kearifan lokal Minangkabau hari ini bersama Mak Tuangku ya, tepatnya Dr. Saiful Yazan Tuangku Mangkudun ya, salah seorang pemangku adat di suku Koto, Nagari Kurai, Bukit Tinggi. Baik, alhamdulillah beliau di hari pertama 2024 ini bisa hadir langsung ke studio, sebuah kebahagiaan ya. Dan juga Anda sudah bisa tonton juga kami di live streaming kami ya, di live streaming Pro 4 RRI Padang ya. Selain Anda dengar melalui 92,4 MHz dan juga RRI Digital. Di RRI Digital Anda juga bisa saksikan kami ya di bagian streamingnya, begitu saudara pendengar. Baik, saya sapa dulu kehadiran Mak Tuangku bersama saya di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Ade, selamat pagi dan sanak pendengar kearifan lokal Minangkabau. Iya. Selamat tahun baru. Oke, selamat tahun baru, Mak ya. Iya, jadi ternyata tahun baru pun ya diberikan juga makna ini, Mak ya. Iya. Oke. Baik, Mak. Jadi seperti yang kita hantarkan tadi, bahwa seirama dengan tahun baru ini kan semuanya serba baru nih, Mak ya. Iya. Mengawali sesuatu gitu ya. Bagaimana kita harus menyikapinya sesuai dengan ajaran nenek moyang. Baik, seperti apa, Mak? Dari penggalian Mak, peninggalan nenek moyang kita menghadapi sesuatu yang baru nih, silakan, Mak. Iya, terima kasih Bung Ade. Itu sanak pendengar dimanapun berada, Minangkabau meninggalkan pusako. Pusako itu ada yang berbentuk fisik, ada yang berbentuk pemikiran. Untuk menghadapi sesuatu yang baru, biasanya disebutkan dengan sebuah petuah atau pusako, lah baulih bak sipasin kok bakit lah bajajak abih tahun berganti musim sandiada jandianja. Nah di sini peringatan kepada anak cucu, kepada kemenakan, kepada sanak semua, nenek moyang mengingatkan pergantian tahun dan pergantian musim itu adalah hal yang wajar, yang normal, yang niscaya terjadi, tetapi diingatkan jangan mengajak atau memindahkan sandi adat. Nah, selalu di awal pertemuan, di awal perlangkahan istilahnya dalam bahasa
Minangkabau itu, langkah itu satu dari 4 jalur yang akan dijalani oleh manusia. Jodoh, rezeki, langkah, jemawi. Ada jodoh, ada rezeki, ada langkah atau perjalanan hidup, ada maut yang menunggu di ujungnya. Nah, dalam melangkah menghadapi peristiwa baru, menghadapi kehidupan baru, menghadapi tahun baru, yang diingatkan selalu adalah biarlah tahun itu berganti, biarlah musim itu bertukar, tapi sendi adat jangan dianjak, jangan dipindahkan. Nah, selalu diingatkan sendi itulah yang harus selalu dibuka kembali, dipelajari kembali. Apa sendi? Sendi adat itu sudah dikatakan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Nah, dalam kitabullah itu tersebutlah dalam kato pusaka orang Minangkabau, cancang dan duo sagaragai. Ada 2 pedoman yang diwarisi oleh orang Minang. Yang pertama dikatakan itu sunnatullah, itu ayat-ayat Allah yang ada dalam bentuk teks dalam Al-Quran dan warisan Nabi berupa hadis. Itu yang pertama. Yang kedua, ada pelajaran dari alam. Orang Minang itu gurunya adalah alam, alam tak kembang jadi guru. Maka di sana diwariskan kato pusako. 2 itulah yang jadi pedoman untuk melangkah menghadapi peristiwa baru, waktu baru atau masa baru atau kehidupan baru. Contoh sederhana ketika seorang akan melangkah berumah tangga, dia akan diingatkan bahwa dia akan memasuki dunia baru, maka dia diberi sesuatu untuk mengingatkan dirinya. Biasanya diberi gelar. Nah, gelar itu mengingatkan dia sudah berubah statusnya, dia bukan lagi anak, dia sudah menjadi seorang suami. Ketik banamu gadang begala itu untuk pelangkahan kehidupan berkeluarga. Pelangkahan menghadapi masa baru biasanya dituturkan dengan kato pusako tagak meninjau jarak, duduk marawi ranjau. Nah, yang dikatakan tagak meninjau jarak itu adalah ketika seseorang akan melangkah itu dia harus melihat pedoman di depannya kemana arah yang akan dia tuju. Kemudian duduk marawi ranjau artinya dia mempersiapkan bekal, mempersiapkan bahan-bahan, peralatan, perlengkapan, sarana prasarana untuk menjalani perjalanan yang akan dia lakukan itu. Nah, tagak meninjau jarak, duduk marawi ranjau adalah sikap seseorang yang akan melangkah ke waktu yang baru, ke masa yang baru, ke situasi yang baru dalam kehidupan. Nah, begitulah nenek moyang orang Minangkabau mewariskan hal-hal filosofis yang sebenarnya harus selalu diingatkan, harus selalu diperbaharui. Maka dikatakan adat itu dipakai baru, kain dipakai usang. Dipakai itu artinya ketika diingat kembali untuk dilakukan sesuai dengan pedoman. Jadi memakai pedoman-pedoman yang diajarkan itu selalu membuat hal baru dalam kehidupan seseorang. Hari ini tahun 2024 mulai berjalan. Nah, kalau dalam bahasa orang modern, resolusi saya tahun 2024 ini apa? Saya akan mencapai apa? Nah, dalam bahasa kato pusako dikatakan itu tagak meninjau jarak. Ditinjaulah jarak perjalanan kita setahun ke depan, kemana arah akan dituju, akan bertanam padi, akan bertanam palawija atau bertanam tanaman tua, akan memperbaiki perahu untuk berlayar atau memperbaiki saluran air agar pertaniannya berjalan lancar dan seterusnya. Nah, itu dalam teori manajemen mungkin perencanaan, tapi dalam bahasa kato pusako itu tagak meninjau jarak dan duduk marawi ranjau. Begitu mungkin pengantar kita, Bung Adit. Iya, baik. Terima kasih, Mak Tuanku. Dan luar biasa ya, akhirnya saya juga tidak bisa tidak untuk mengagungkan lagi nih ya mengagumi, memuji bagaimana nenek moyang orang Minang dari ya
Saya melihat semuanya ini dari beberapa kata pusako yang apa tadi ya, sitir tadi ada lebih kurang yang apa tadi dua ya, biarlah tahun berganti gitu ya Mak ya. Ya. Kemudian sambungannya lupa nih, sandi adat jangan diasak ya. Biasa. Terus tagak meninjau jarak, duduk merawi ranjau, luar biasa. Saya melihat ini betul-betul sebuah kata-kata pusako yang penuh makna dan dalam ya, dan bisa jadi pegangan kita untuk melangkah ini Mak. Kalau yang pertama itu saya melihat sebuah konsistensi, yang kedua saya melihat sebuah dinamisasi gitu ya, dinamika dinamis bagaimana dia perencanaan kalau dia macam Mak bilang tadi. Baik Mak, saya barangkali bakal suka sekali ini menggali ini, dan sebelum kita gali saya mengajak Dunsana semuanya yang bergabung di 92,4 MHz ataupun di RRI Digital ya. Silakan Anda nanti kalau ada yang ingin menanggapi, ingin berdiskusi dengan Mak Tuanku, tetap melalui line telepon yang sama di tahun 2003 ya, masih sama nomor kita yaitu 0751 812414 dan 081166092440. Rupanya dalam mau bergabung nih Mak. Kita terima dulu Mak ya. Oke, 812414. Halo, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam ya. Yuk, dengan dari Pak Menan Lu Basuang. Oh, Pak Menan Lu Basuang Mak ya. Ya. Oke, baik Pak Menan. Silakan Pak Menan. Jadilah ya. Ya. Kata-kata orang kalau secara menurut ada kata matangku tu tidak salah lagi sebenarnya. Iya. Kau tagak menjaga jarak duduk melalui ranjau. Iya. Akan tetapi kalau boleh ya di zaman kini. Iya. Lah banyak lagi nak berubah. Terus Pak Menan. Jadi ya. Kok dapat nang kami orang-orang butuh lah. Kata-kata orang ia dapat penyuluhan kan tak? Iya. Jadi penyuluhan ko tentu tidak bisa dia dari mama. Atau kini ko dari pemangku adat di nagari ya. Iya. Tentu adonan menguatkan, adonan mengarahkan. Iya. Jadi nan mengarahkan kini ko kan ko dapat dari ketua Elkam mana. Sebab abang ko itu mas ya. Iya. Kali pertama diarahkan cara pendidikan di sekolah-sekolah. Kali keduanya cara saran-saran atau pembentukan minyak mamak cara masuk dan sanak kemenakan. Iya. Sekianlah dulu dari Ambo Mas ya. Jadi Pak Menan. Pak Menan Pak. Pak Sultan Pamenan. Baik ya. Pak Sultan. Di Lu Basuang Mak ya, Pak ya. Boleh Basuang tapi tinggal luar turun. Oh, gitu. Kampung Lu Basuang tinggal Lu turun ya. Ya, assalamualaikum Mas ya. Ya, Pak Menan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sultan Pamenan, Mak. Jadi ada siriah dari beliau kok lagi tangan di pengurus LKAM. Juga kerapatan adat alam Minangkabau sampai berkumpulannya penghulu berorganisasi usulan beliau itu. Ya. Insya Allah mungkin kita sampaikan itu Mak Menan mungkin lewat RRI kita layangkan siriah kasih itu, mudah-mudahan ada peluang. Baik itu Bung Adit. Ya, sesuai Mak. Dan mudah-mudahan ni elok ko lai dijabah Allah ya Mak ya. Amin. Karena memang Allah kalau mau pikir memang lah ditampek peluang Mak. Tidak tahu lah waktu kagak Mak ya. Oke, baik Mak Tuanku, kita lanjut perbincangan kita dan ternyata belum selanjut Mak. Kita masih terima Mak ya. Oke, 812414. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Tangku. Ya, oke, Bu Mel, silakan Bu Mel. Ya. Ya, Bu Tadi Mel. mendengar penjelasan dari Mak Tuanku mengenai peribahasa yang indah. Ini ingat saya pada daerah saya tumbuh Mak Tuanku. Kalau kami ikut rapat selalu ucapkan kata dan peribahasa demikian. Jadi di sini Mak Tuanku yang ya. Dan peribahasa demikian. Bisakah kita masukkan itu sebuah rencana atau planning untuk yang ke depannya? Jadi panutan daripada peribahasa yang diucapkan ini. Baik.
Sekian, terima kasih Mak Tengku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu Mel, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semacam aplikasi lah, mungkin itu istilahnya Mak ya. Mungkin kita ambil contohnya begini. Ya. Kata Pusako itu lahir antara lain dalam bentuk jabarannya begini. Seorang nangkodo di atas kapal itu dia akan berdiri di tempat tertinggi dalam sebuah kapal untuk melihat melemparkan pandangan sejauh mungkin di mana kemungkinan ada badai, di mana ada batu karang, di mana arus yang berbahaya, di mana kemungkinan ikan akan ada. Nah, itulah yang dikerjakan seorang nakoda dalam sebuah kapal dalam pelayaran. Dia akan meninjau jarak. Jarak itu dalam arti waktu, dalam arti jarak perjalanan atau rencana perjalanan ke arah mana untuk menghindari hal-hal yang berpeluang mengganggu atau merusak perjalanan dan mencari jalur yang paling pas, yang paling memungkinkan dan paling menguntungkan tentu saja. Nah, setelah dia meninjau jarak itu, di sana dia akan memetakan peluang, tantangan, hambatan, ya kalau dalam bahasa sekarang ATHG ya, ancaman, tantangan, hambatan, gangguan. Kalau di manajemen SWOT nih Mak ya. SWOT, strength, weakness, opportunity treatment gitu ya. Okay. Jadi bahasa itu dalam bahasa adat semuanya dirangkum dari pengalaman dan setiap anggota masyarakat, baik dia tokoh, baik dia pelaku secara pribadi, bagaimana dia merencanakan perjalanan, bagaimana dia merencanakan sesuatu. Seorang petani dia akan berdiri di lahannya, dia akan melihat ke ujung lahannya, ini lahan akan saya kerjakan berapa bulan, akan saya tanami apa. Dia meninjau jarak itu artinya memetakan permasalahan, memetakan peluang yang akan dia hadapi. Nah, dalam pemetaan itulah dia melakukan pemilahan dan pemilihan. Nah, kemudian dia akan marawi ranjau. Ranjau itu dalam bahasa sederhananya adalah jerat untuk menangkap hewan. Biasanya di hutan dipasang dengan tali atau ijuk atau paku ransam istilahnya, atau ranjau itu juga semacam jaring untuk menangkap ikan. Nah, di sana seseorang akan menyusun strategi, menyusun perlengkapan dan modal yang dimilikinya untuk menghadapi perjalanan itu. Maka di sana ada batas-batas yang harus dia pahami. Batas pemandangan itu adalah batas kemampuan yang bisa dia lakukan. Dia tidak boleh melewati batas kemampuannya. Nah, yang terpikul lah yang akan dia bawa, yang terjinjing lah yang akan dia jinjing. Menggantungkan cita-cita setinggi langit tidak ada dalam bahasa Minangkabau, karena petuah itu memberikan pedoman agar kita merencanakan sesuatu yang mampu dan bisa kita lakukan. Maka dalam petuah itu juga dijabarkan bagaimana kita mengukur kemampuan sendiri, tidak melebihi jatah yang diberikan Tuhan dalam merencanakan dan melaksanakan sesuatu. Gadang kayu, gadang bahannya, ketek kayu, ketek dahannya. Itu cara nenek moyang mengajarkan agar kita melakukan perencanaan itu sesuai dengan kemampuan. Nah, itu yang dijabarkan dalam petuah tadi ketika seseorang akan melakukan pelangkahan. Begitu kira-kira Bung Adit. Baik. Ya. Baik Mak, luar biasa. Saya belajar SVOT di manajemen Mak. Iya. Ternyata nenek moyang saya dulu lebih duluan punya SVOT-nya. Iya. Ada meninjau jarak, dia di sana dia lihatlah S dan W-nya gitu Mak ya. Kemudian dilihatlah peluangnya, dilihat tantangannya. Kemudian langsung ke merawi ranjau. Bisa apakah bisa diartikan juga mungkin
semacam persiapan perencanaan teknis ya Pak ya. Betul. Kalau orang sekarang Pak silakan Pak ya, strategic planning ya Pak ya. Jadi ada latar belakang filosofis, latar belakang teoritis, yang faktualnya bagaimana. Saya jadi ingat juga ketika Mama mengatakan bahwa perencanaan orang Minang itu sesuai dengan kemampuan gitu ya, itu luar biasa Mbak ya. Jadi dia tidak ada tanda kutip ya over nggak ada lah gitu ya. Yang penting realistis gitu ya Mbak ya. Nah, saya ingat pepatahnya apa ya Mbak ya, mauku bayang-bayang sepanjang badan gitu ya Mbak ya. Bayang-bayang sepanjang badan. Gitu ya Mbak ya. Dalam buku Wajang Pohonan Salapan itu dijelaskan itu, mudah-mudahan suatu saat kita bahas nanti. Bagaimana kita menjalani sesuatu itu, nak lurih lantangkan tali, nak kayu rajin mencari dan seterusnya. Itu adalah marawi ranjaunya. Bagaimana seseorang itu mengukur kemampuan dan cita-citanya. Dia ingin berilmu, ya rajin berguru. Kalau ingin tinggi pangkatnya, ya rajin bekerja, rajin mengukur peluang dan seterusnya. Tapi tetap dalam koridor sesuai kemampuan gitu ya Mbak ya. Begitu. Jadi urusan kehidupan itu adalah urusan kita dengan pedoman yang ada, tapi juga dengan potensi yang ada. Begitu. Baik. Soal kalau berpikir udah di luar kemampuan nanti lain lagi jadinya Mbak ya. Menghayal jadinya. Menghayal. Stres muncul ya Mbak ya. Baik, baik pendengar pendengar, kami masih undang Anda di dolan telepon kita tentunya ya, sambil jadi kita mulai 2024 ini kita kesan kita santai ya Mbak ya. Kita diskusi aja gitu Mbak ya. Dan ini terbukti nih kok. Ada lagi yang mau nanya Mbak, silakan ya. Nanti kita lanjut. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mauti ya. Iya Bu, dengan saya Bu. Bu Nur Simpanggia. Bu Nur Simpanggia, silakan Bu Nur ke matangku. Iko ada kaditannya ke sama Mak Datu. Iya, silakan. Ada di keluarga Ambo. Ini lah diangkat dari dia mama kan. Ini bang mak kepala suari. Tapi dek kemenakannya nak pernahnya diharagoi do. Di luarnya disagani orang. Dimanya tidak disagani orang. Pokoknya di Kota Padang orang tahu jadinya surallahnya. Tapi kemenakannya sendiri tak pernah maragoino. Jadi bahasa rono menasihati kemenakannya atau bahasa ro masuk waktu ma datua. Itu saja yang mertua. Atas jawaban mertua, ambo tunggu yang mertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adit. Ya Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sepertinya ada lagi yang nih Pak ya. Ini Bu Nur, ini bagaimana kita mengarahkan kemenakan ya Pak ya, agar menghargai ini amatnya gitu ya. Oke, baik. Ini adalah yang bergabung Pak, kita coba terima dulu ya Pak ya. Oke, silakan. Oke, baik. Ini nampaknya tahun baru, semangat baru Pak. Semangat Keminangkabauan kita makin menyala Pak, berkat Gavin lokal bersama Pak Tangku nih. Halo, assalamualaikum. Aduh, sebentar ya, sebentar. Ya. Halo, assalamualaikum. Masuk. Halo. Ya. Oke. Oh, sebentar. Ada yang belum terkoneksi nih sepertinya. Kita coba bikin dulu. Ya, baik. Halo, assalamualaikum. Oke, ternyata belum juga masuk ya. Iya. Oke. Nah, halo. Halo. Ya. Iya. Aku Fitro di Sawahan ya, Maru. Iya, ini anak muda. Iya, anak muda Mak. Nah, silakan. Assalamualaikum, mak itu. Mak tuangku. Waalaikumsalam. Iko mengait dana buat tadi kamu. Kalau saya yo iko di malukan ada perayaan yang tidak bol. Jadi anak kami itu banyak
menaikkan tombak itu artinya tidak setuju jadi Minangkabau itu kan kayak semacam kasan atau macam kan kalau awak kan ada semacam atau ba'a kan. Jadi ba'a kalau di antara kami itu banyak tidak aman budaya awak tuang budaya awak kan itu. Jadi ba'a jadi tolong di agian kami itu suatu arahan tuh kalau kita tuh kan banyak singingan kan saya dari jam 2 bare jadi bahas mohon maaf putus-putus ya. Mohon di arahan dari dengan kampus kalau tambah anak hendaknya. Baik. Oke Fitro. Itu yuk. Itu saja mau ke jo aku kan penjelasan. Terima kasih wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini luar biasa juga nih anak muda. Iya, perhatiannya terhadap adat Minangkabau cukup bagus. Ya. Saya ditangkap tadi kira-kira ya. Iya, walaupun betul saya coba menangkap yang disampaikan oleh Fitro. Kita coba mengulas yang disampaikan oleh Bu Nur. Iya. Iya, dalam kata pesaku dikatakan mama itu badagang tabak kemanakan bapisau tajam. Jadi kadang-kadang dalam keadaan tertentu mama itu menjadi tumpuan harapan, tapi juga tumpuan cacian dan tumpuan hal-hal yang tidak disenangi oleh kemenakan. Nah, yang diminta oleh Bu Nur bagaimana menghadapi situasi ini. Beliau sudah diangkat menjadi mama kepala waris atau bahkan mama kepala kaum atau bahkan sudah diangkat jadi penghulu kaum. Di luar beliau dihormati, sementara oleh kemenakannya sendiri belum memperoleh apresiasi yang diharapkan. Inilah tantangan dari seorang penghulu, tantangan dari kaum itu sendiri, bagaimana membuat kegiatan atau melakukan pertemuan, melakukan segala sesuatu di dalam kaum itu, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kemenakan ada tempatnya, mama ada tempatnya dalam sebuah kegiatan. Misalnya begini Bung Adit, ada peristiwa yang berbahagia ketika akan barale, akan melakukan pesta pernikahan atau barale yang lainnya. Nah, dalam perhelatan itu sebenarnya peluang untuk melakukan konsolidasi kaum atau suku. Nah, di sanalah kita memberi peran kepada mama untuk memperlihatkan bahwa beliau adalah orang yang pantas untuk kita hormati, pantas kita dukung. Tentu saja dengan bersama-sama memberikan support kepada beliau, baik pemikiran, gagasan atau rencana agar kaum itu lebih kompak, lebih menyatu. Mensaciuk bayam, masalah ciambak basi itu bisa dilakukan melalui kegiatan-kegiatan adat, baik itu yang berbahagia seperti pernikahan, barale, dan bermacam ale ada di kaum itu, mulai dari turun mandi ketika cucu baru lahir, basunek ketika cucu itu disunatkan, atau membadak paja. Banyak kegiatan adat bersama yang bisa memberi peluang untuk konsolidasi kaum. Nah, mungkin Bu Nur, konsolidasi kaum inilah yang harus dilakukan agar ada pertemuan, ada dialog antara mama dan kemenakan itu. Jangan-jangan kemenakan ini merasa belum mendapatkan kesempatan berkomunikasi dengan mamanya. Mama ini besar di luar, tinggi di Anjuang saja, sehingga kemenakan merasa ditinggalkan. Nah, ini juga jadi masalah ketika mama itu besar di tengah masyarakat luas tapi tidak terasa perannya di dalam kaum. Nah, harus lebih sering beliau turun dalam kegiatan
kegiatan kaum, kegiatan keluarga, baik hal-hal kecil sekalipun. Saya punya contoh seorang tokoh kita di masa lalu, Buya Datuk Nagari Basa namanya. Beliau itu pernah menjadi Datuk Palimokayo, beliau pernah menjadi duta besar, pernah menjadi tokoh besar di luar, diakui oleh mancanegara, tapi ketika beliau pulang kampung, beliau juga dihormati oleh kemanakan-kemanakannya sekampung. Di Birugo itu, di Kurai, ketika Buya Datuk Palimokayo ini pulang dari masjid, waktu asar itu, sepanjang jalan itu kan banyak lepau, banyak warung-warung tempat generasi muda duduk-duduk sore hari habis bekerja. Ketika Buya Datuk itu datang, semua yang muda itu merasa malu diri meninggalkan warung itu bersembunyi. Kenapa? Karena mereka segan Buya Datuk akan lewat, kita tidak sempat ikut sholat asar dengan beliau. Nah, contoh seperti itu terjadi ketika seorang datuk itu dihormati oleh kemanakannya, sehingga kemanakan itu tidak melecehkannya. Nah, kenapa itu terjadi? Karena Buya Datuk itu sangat peduli dengan semua kegiatan generasi muda sampai hal yang paling kecil sekalipun. Beliau bahkan dalam sebuah pertemuan, saya sempat hadir waktu kecil itu, beliau mengajarkan kepada anak-anak tempat mengaji membuat layang-layang. Seorang mantan duta besar mengajarkan membuat layang-layang untuk anak-anak usia 7-8 tahun yang baru belajar Iqra kalau sekarang itu. Nah, sehingga yang kecil-kecil itu begitu kagum dan hormat kepada Buya itu, walaupun dia pernah hebat di mancanegara, tapi dia juga hebat di dalam kaumnya. Ini yang harus diusahakan, diperjuangkan oleh mama kita tadi. Bagaimana mendekat dan melekat di hati kemenakan. Barangkali itu yang perlu bisa dilakukan. Itu. Dan sekaitan dengan kemenakan Fitro tadi, ketika adat ini sudah banyak yang lain dilakukan oleh saudara-saudara kita yang muda, tidak lagi terlibat dengan adat yang Minangkabau, sudah adat modern yang dibawa. Nah, barangkali disinilah peran mama tadi mengajarkan bahwa ada juga permainan-permainan, pamenan adat itu yang menarik, yang bisa dikembangkan di tengah masyarakat tanpa harus tenggelam dengan permainan-permainan modern, game atau apapun. Nah, itu yang saya tangkap dari Fitro. Bagaimana tokoh-tokoh kita juga terlibat dengan kegiatan generasi muda, hal-hal yang mungkin sederhana, tapi bagi mereka itu menimbulkan kesan. Begitu barangkali Bung Adit. Iya, baik Mak Tuanku, menarik sekali dari dua penanya ini, dan jawaban Mak Tuanku juga mengena sekali, Mak. Saya jadi apa juga nih, jadi terpancing juga ke kata pusako juga nih, Mak ya. Apa Mak? Kalau paku kacang melimbiang ya, Mak? Iya. Itu kata pusako yang paling populer. Kalau paku kacang melimbiang, ambil tampurang lenggang-lenggokan, bawa menurun kasarwaso. Anak dipangku kemanakan dibimbiang, orang kampung dipatenggankan, tenggang nagari jam binasut, tenggang sarato adatnya. Nah, itu bagaimana seorang mama itu, seorang laki-laki di Minangkabau yang sudah punya kemenakan, dia menenggang nagari itu bukan hanya keluar, tapi juga ke dalam. Kepada anak kemenakan, kepada cucu-cucunya, menampilkan permainan-permainan yang barangkali bagi seorang orang Minangkabau yang sudah tua itu semua itu masa lalu, tapi ketika dia diperbaharui dia bisa menarik. Jadi baru ya, ya. Jadi baru dia. Oke. Dan jangan-jangan ini sepertinya kata pusako yang satu ini perlu direvitalisasi ya, Pak ya. Diingatkan kembali. Ya. Lanca kaji deh, ulang. Jalan di Tampuah.
Kalau tidak ditempuh jalan itu dia tidak akan berkembang juga. Maka ditempuhlah kembali jalan. Jadi emang ironi juga Mak ya, ketika orang kampung dipertentangkan tapi anak kanak-kanak dibimbing gitu. Yang pertama itu anak kemenakan. Anak kemenakan. Iya, kemenakan dibimbing ya. Baru orang kampung nih. Ini kalau kasus Bu Nur tadi kan lain lagi nih Mak. Di kampung namanya bersinar, besar gitu ya. Berarti yang kealfaannya mungkin anak di pangku kemenakan dibimbing nih Mak ya. Iya, kesibukan di tengah masyarakat, mungkin masyarakat yang lebih luas, bahkan negara sekalipun tidak mengizinkan seorang mama itu lupa bahwa kemenakan itulah yang harus dia bimbing lebih dahulu, anak itu yang harus dia pangku lebih dahulu. Contoh Buya Datuk Primokayo tadi, saya ingat di Masjid Burugo itu beliau datang ke sebuah TPA lah kalau sekarang ya, dulu tempat mengaji. Anak-anak yang usia 7-8 tahun beliau ajari membuat layang-layang. Itu Buya Datuk Primokayo, seorang datuk yang pernah menjadi fungsionaris partai besar Masumi tahun 50-an, jadi pendiri partai itu juga, kemudian anggota konstituante, kemudian menjadi duta besar. Duta besarnya berkuasa penuh di beberapa negara Timur Tengah. Ketika beliau pulang, beliau menghadiri pertemuan mengaji anak-anak yang usia 7-8 tahun untuk mengajarkan layang-layang. Nah, saya kalau dengar kisah seperti itu, Pak, terkadang saya merasa gimana ya? Ada nggak ya di zaman sekarang seperti itu? Nah, bagaimana tokoh-tokoh kita bisa ada istilah adatnya begini, tinggi kayu aro dilangkahi, rendah bilang-bilang disuruh. Itu ada dua maknanya. Ketika seorang sudah bergelar adat, walaupun dia masih kecil, dia harus dihormati. Tapi dimaknai juga bahwa seorang yang sudah tinggi sekalipun, kalau dia mau menyuruh ke bawah bilang-bilang, dia bisa mendekati anggota kaum yang paling kecil sekalipun, maka dia akan dihormati. Ya, ada ilmu yang dipertandingkan di antara Bundo Kanduang Sumatera Barat dan Minangkabau ini, Bung Adit, namanya ilmu manjujai. Manjujai itu adalah ilmu merebut hati balita. Jadi seorang ibu kalau belum bisa merebut hati balita yang baru bertemu, maka dia dianggap kurang piawai sebagai Bundo Kanduang. Itu dipertandingkan. Keahlian manjujai, keahlian merebut hati balita yang bahkan belum bisa bicara, harus direbut hatinya dengan keahlian manjujai itu. Nah, itu dalam petuah adat tadi, randah bilang-bilang disuruh itu. Pohon bilang-bilang itu sejenis rumput, itu harus diseruduki walaupun dia rendah. Jadi untuk berkomunikasi dengan balita, dengan anak kecil itu memang harus masuk ke alamnya gitu ya. Masuk ke alamnya, ya betul. Bagus itu istilahnya, masuk ke alam. Ya, saya jadi teringat pernah baca buku, ada seorang psikolog kalau nggak salah ya. Dia untuk mengetahui apa yang ada di pikiran seorang anak kecil, bahkan dia main kelereng lah. Apa sih yang dirasakan anak kecil ketika main kelereng? Dia ikut main kelereng gitu loh. Jadi bisa jadi para tokoh-tokoh besar masa lalu itu mereka punya ilmu jiwa ya, ilmu psikologi yang luar biasa ya, Pak. Jadi tidak merasa merendahkan martabatnya gitu ya, dia harus turun sampai ke bawah gitu ya, Pak ya. Iya, betul. Baik Pak, sepertinya saya akan hanyut dalam keharuan kalau ini terus, Pak. Saya kembali ke pembicaraan kita. Tadi ada yang coba masuk di 0811, silakan Pak. Ya, tadi pembicaraan kita lagi gantung dengan waktu aku ya. Baik Pak, sambil menanti kalau masih ada yang bergabung. Ini saya tertarik ke Kata Pusako ya, lagi Pak. Saya harus berhenti. Alhamdulillah. Iya, baik. Ini yang di 0811 lebih duluan nih sepertinya ya, kita coba terima. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Oh iya. Halo, assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Oh iya, ini Pak Rizal Pak. Iya, oke. Oke, saya ingat. Baik, silakan Pak Rizal. Selamat tahun baru, oke. Selamat tahun baru Pak Rizal. Selamat tahun baru, tentu. Mencari contoh karena sudah ya Mak ya, mencari contoh karena mana? Cuma
Ya, dengan kamu tanya lo ke Mak Cete. Ya, silakan. Sesuai dengan planning dan analisis SWOT yang dikemukakan Bang Adis tadi ya. Sini kan para bundokan ruang tu, Mak. Ini aduh nampak apa nak mengajarkan anaknya bauda ke kakak ya. Inilah apa dia bang apa sih. Nah jadi bang planning awak tu terbaik itu mak. Enaknya itu mak pun lah suka dia om ni. Bang menurut analisis SWOT jadi bang planning awak untuk terbaik itu. Ambo makanya Pak Rizal. Makanya Pak. Ya, jawabannya. Ya, lo Pak Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya mau bilang ke Pak Rizal, kenapa saya panggil Mak Tuanku bukan Pak Dokter. Padahal beliau seorang dokter loh Pak Rizal. Tapi saya lebih menghargai Tuanku. Baik, yang masuk lagi. Iya, dia masuk lagi. Kita coba terima ya. 8124414. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam sih. Iya. Oke, silakan Bu Mel. Iya. Yang menarik yang tadi penjelasan dari Mas Tangku, ini adalah semacam planning kan begitu. Iya. Namun di sini ada 3 peribahasa yang Mas Tangku yang ingin lebih jelas penjabarannya untuk kami semua lah, dan untuk saya aja. Karena baik, maaf Bu Mel, waktu kita tinggal 5 menit, langsung saja Bu Mel. Yang pertama, kalaulah kail panjang sejengkal, janganlah laut tak diduga. Satu. Yang kedua, nak kayu kulit mencari, nak bikin pemale gue. Dua itu aja lah matangku karena waktu dikit. Iya. Kasih Mauti ya sama-sama Mel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan matangku. Iya, yang pertama itu sudah menjadi pepatah Melayu. Nah, kayu panjang sejangka, jangan lawi tidak diduga. Artinya merencanakan sesuatu atau memimpikan sesuatu itu harus sesuai dengan kadar kemampuan kita. Dan ini sudah menjadi pepatah Melayu. Ya. Minangkabau itu menyumbang banyak untuk pepatah Melayu, walaupun itu dari Minangkabau itu sudah jadi pepatah Melayu dan diakui sebagai kata pusako bersama. Bagaimana kita mengajarkan kepada anak didik kita, anak kemanakan kita, bahwa cita-cita boleh, tapi rencanakanlah cita-cita itu sesuai dengan potensi dan kemampuan kita. Nah, di sanalah yang dikatakan tagak meninjau jarak itu. Jarak kita dengan tujuan kita itu harus sesuatu yang terjangkau. Itu barangkali Bu Mel. Yang kedua yang Bu Mel tanyakan itu adalah Uku Jangkonan Salapan. Ada pedoman untuk mencapai sesuatu itu harus berusaha sungguh-sungguhan. Sungguh-sungguh. Jadi nak kayu rajin mencari, nak pandai rajin berguru, dan ada 8 itu. Bagaimana kita melakukan sesuatu itu dengan sungguh-sungguh, begitu kira-kira ya. Nak lurih lantangkan tali, kalau ingin dapat keadilan berjalanlah dalam koridor hukum, begitu. Itu Bu Mel. Yang pertama itu pepatah Minangkabau yang sudah diangkat jadi pepatah Melayu ya, sudah jadi milik bersama orang Melayu Nusantara. Kemudian yang kedua itu dalam Uku Jangkonan Salapan, bagaimana kita memaksimalkan potensi. Begitu barangkali Bung Adi. Iya, untuk Pak Rizal tadi Pak Tangguh. Oh ya Pak Rizal. Persoalan Bundok Kanduang ini ya. Ya. Persoalan bagaimana mempersiapkan Bundok Kanduang nih, betul-betul. Oh iya. Perencanaan untuk Bundok Kanduang termasuk pembelajaran tentang sapaan ya. Iya. Ada penelitian yang menarik baru-baru ini. 3 generasi kehilangan bahasa ibunya. Jadi neneknya masih bahasa Minang kental, Minang yang sangat kental. Tapi ketika ibunya tidak bisa lagi berbahasa Minang, mereka sudah berbahasa nasional, bahasa Indonesia. Kemudian
si ibu ini mengajarkan kepada anaknya bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Ketika cucu itu pulang kampung, si cucu terkesima dan terbingung-bingung ketika anak-anak seusia dia berbahasa Minang dan dia tidak mengerti sama sekali, karena dia cuma bisa sedikit bahasa Indonesia, selebihnya bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Ini memang fenomena dalam ilmu bahasa dikatakan itu shifting, perpindahan bahasa dari generasi. Yang melakukan itu bukan ibu di kota besar yang jauh, tidak, tapi ibu yang ada di pinggir kota kecil di Minangkabau ini, di Sumatera Barat. Anaknya diajarkan bahasa asing total, tidak lagi berbahasa Minang, dan si ibu juga tidak bisa berbahasa Minang karena neneknya mengajarkan hanya bahasa Indonesia kepada dia. Nah, fenomena ini terjadi di mana-mana. Itu karena ya barangkali cita-cita yang ingin menembus persaingan global internasional. Tapi yang harus kita ingatkan, Pak Rizal, ingatkan kepada ibu-ibu muda itu, satu bahasa itu adalah satu ruang kecerdasan bagi anak. Jadi ketika anak itu bermain sesama orang Minang, biarkan dia berbahasa Minang. Ketika dia bermain di sekolah dalam bahasa Indonesia, silakan berbahasa Indonesia. Ketika dia masuk kursus berbahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Arab, silakan saja. Tapi jangan dipaksakan seorang anak, apalagi balita itu hanya memakai bahasa asing total. Dia akan kehilangan satu kecerdasan. Dan ingat, kecerdasan itu bukan hanya kecerdasan untuk mencari perekonomian, tapi kecerdasan sosial, kecerdasan hidup itu penting sekali. Alangkah sedihnya dia ketika dia pulang ke kampung ibunya, dia tidak bisa bergaul dengan teman seusianya dan tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Dia akan tersisih, dia akan soliter, dia akan mengalami gangguan mental justru. Dan cukup banyak anak-anak yang kehilangan bahasa ibu itu mengalami gangguan-gangguan kehidupan. Dia merasa tidak bahagia karena teman-temannya tidak mengerti dia tidak mengerti teman-temannya karena bahasanya sudah berubah. Nah, ini yang harus kita ingatkan. Satu bahasa adalah satu ruang kecerdasan. Saya beruntung, saya diajarkan oleh orang tua saya total bahasa Minang. Saya lakukan itu juga kepada anak-anak saya, walaupun anak dan kemenakan saya, walaupun dia sudah merantau ke mancanegara, tapi bahasa Minang harus bisa. Tapi mereka agak kesulitan mengajarkan kepada cucu-cucu saya berbahasa Minang. Sayalah yang setiap cucu pulang saya ajar mereka berbahasa Minang. Kenapa? Karena itu satu ruang kecerdasan. Itu barangkali untuk Pak Rizal kita ingatkan kepada ibu-ibu muda. Iya, baik, Pak. Dan satu hal juga, saya teringat apa istilah Mbak Tuanku juga nggak sama. Artinya sesungguhnya identitas yang paling orisinil itu dalam sebuah kebudayaan bahasa ya kalau salah ya. Betul. Karena dari kalau unsur kebudayaan itu bahasa adalah identitas yang paling utama. Iya, paling utama Mbak ya. Karena yang lain kebiasaan bisa sama ya Mbak ya. Betul. Antara orang Minang dengan budaya lain bisa sama, tapi yang bahasa pasti beda. Hilang bahasa, maka sebuah kebudayaan itu akan runtuh ya, biasanya begitu. Dan kalau dari kasus yang Mbak sampaikan tadi, berarti itu semacam anak-anak ketika jadi korban jadinya Mbak ya. Iya. Korban ambisius orang tua gitu. Ambisi yang sebenarnya tidak berdasar. Tidak berdasar ya Mbak ya. Gimana Bu ini Agus Salim ya Mbak ya? Ini Agus Salim itu menguasai dengan lancar 7 bahasa dunia dan belasan bahasa internasional beliau bisa berdialog. Tapi bahasa Minangnya sangat kental, menyindirnya sangat halus, dan tingkat tinggi kemampuan bahasa. Jadi menguasai berbagai bahasa tidak berarti harus memusnahkan bahasa ibunya, gitu ya, Mbak. Nah, itu dicontohkan oleh ini Agus Salim. Baik, Mak Tuanku, menarik sekali Mak, tanpa terasa kita sudah 1 jam berbincang-bincang di kearifan lokal ini. Ya, dan lebih banyak memang
seperti kita akan mengarah ke konsultasi budaya ini, Mak ya. Gak apa-apa. Yang penting memang niat kita kan bagaimana kita mencoba mengalirkan air kebudayaan ini, Mak ya. Dari menara-menara air yang memiliki ya, daripada kita hanya dari menara gading, Mak. Kita bersinar tapi nggak ada manfaat untuk yang lain. Betul sekali. Oke, baik. Baik, Mak Tuanku, kalau gitu terima kasih untuk waktunya, untuk penjelasannya, pencerahannya, Mak. Sudah begitu banyak nilai-nilai yang Mak tularkan dari tadi, dan sampai ke seorang anak muda pun mewakili kaum muda ini, Mak ya. Jika sudah mendapatkannya, mudah-mudahan ini jadi amal ibadah, Mak, ke depannya. Dan Mak selalu diberikan kesehatan, kekuatan ya, dan selalu bisa bersama dengan anak keponakan dalam kearifan lokal Sumatera Barat. Kalau kearifan lokal Minangkabau ini, Mak Tuanku. Baik, dan sahabat pendengar, terima kasih juga untuk atensi dengarnya, dan juga untuk yang telah telepon. Terima kasih untuk Pak Sultan Pamenan di Rumah Turun, kemudian Bu Mel di Blimbing, Bu Nur di Tabing, ada Fitro, Nak Mudo di Sawahan, kemudian Pak Rizal. Saya lupa Pak Rizal di mana lokasinya, tapi yang penting di Kota Padang nih ya, dan beliau juga ponakan sasuku dari Pak Tuanku nih. Rizal Koto. Ya, Rizal Koto. Baik, terima kasih untuk teleponnya, dan bagi yang tidak sempat saya telepon juga mohon maaf. Mudah-mudahan di kearifan lokal Minangkabau berikutnya kita bisa bersama di line telepon. Akhirnya sampai di sini dulu kearifan lokal Minangkabau hari ini dalam topik kearifan lokal orang Minangkabau dalam memulai sesuatu ya. Artinya setara dengan senada dengan kondisi kita hari ini, memulai tahun baru ya. Dan terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.